Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali pagi ini kita bertemu dalam Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa, kita tanya-tanya tentang desa, kita mencari tahu banyak hal tentang desa dengan satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Hadir tamu kita istimewa hari ini, ada Mas Wayan Suja yang eksportir kepiting yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan ke masyarakat, dan juga kita ingin mendengar lebih jauh sebenarnya seperti apa kondisi desa-desa pesisir kita, seperti apa laut kita harus dipandang, seperti apa laut kita harus dilihat sehingga bisa mampu mensejahterakan masyarakat desa pesisir. Selamat pagi, Mas Wayan. Halo Mas Wayan, pagi. Audionya Mas. Oke Mas Wayan, silakan. Bisa saya share screen, Mas? Boleh, silakan. Iya. Tolong saya diizinkan share screen, saya akan share PowerPoint pendek aja. Siap, saya tunggu sebentar. Oke Mas, bisa Mas, langsung. Udah? Ya, sebentar saya cari. Oh, maaf, saya buka dulu PowerPoint saya ya. Oke. Audio dibuka ya, Mas? Audionya, Mas? Ke-mute. Audionya oke? Oke. Share screen. Sudah muncul ya? Oh, udah. Jadi kita nih sudah pernah mengalami revolusi agrobisnis itu pertama ayam. Kalau tahun 60-an kita makan ayam itu sangat jarang lah, belum tentu seminggu sekali. Sekarang ini hampir tiap hari orang makan ayam. Karena ayam ini harganya terjangkau sekali karena sudah industrial lah. Revolusi agrobisnis yang kedua adalah sawit. Sawit kita ini sudah kita menjadi juara dunia, kita menjadi eksportir terbesar di dunia. Nah, yang revolusi agrobisnis ketiga itu akan datang adalah aquaculture. Yang menyatakan ini selain saya ya Prof. Rohmin sama Pak Bungaran Saragih lah. Nanti bisa ditanya kenapa apanya begitu. Saya juga akan sampaikan pertimbangan-pertimbangan saya. Kita masuk ke next slide. 4 masalah dasar bangsa kita adalah satu, pangan. Harga pangan protein kita mahal. Yang murah itu baru sedikit. Ayam, telur itu sudah sangat terjangkau. Tapi protein-protein yang lain misalnya sapi itu masih mahal. Masalah kedua adalah kita devisa. Devisa kita bergantung ekspor pada CPO, migas dan batu bara. Sementara migas dan batu bara turun terus tapi CPO-nya naik. Sehingga kita harus ada produk unggulan baru lagi. Ketiga adalah masalah kemiskinan, pengangguran. 55% angkatan kerja kita dari yang 188 juta tuh hanya lulus SD. Mereka butuh lapangan kerja dan selama ini mereka urbanisasi. Karena mereka tidak melihat potensi di desa, tapi melihat bahwa
kota itu bisa mensejahterakan. Padahal kebalikannya, desa itu jauh lebih menjanjikan. Nanti saya akan sampaikan bagaimana desa itu lebih menjanjikan. Kemudian ada ketimpangan sosial juga ekonomi selama ini, rural dan urban. Karena selama ini pemerintah lebih banyak bangun urban daripada rural. Nah, ini yang harus diatasi juga. Kalau kita move ke slide berikutnya adalah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini adalah ada 30 juta hektar hutan yang 14 jutanya itu untuk sawit, dikelola, ini salah nih, bukan 20 juta, tapi 7 juta kepala keluarga, itu menghasilkan 23 miliar dolar devisa. Nah, kita punya 5 juta hektar tambak yang dikelola baru 1,4. Itu sebenarnya kalau semua dimanfaatkan, FAO bilang itu ada 240 juta ton seafood yang bisa dibutuhkan oleh pasar dunia tahun 2024. Dari sekian itu 160 juta ton akan datang dari aquaculture dan sisanya dari penangkapan. Karena penangkapan udah nggak bisa digenjot lagi. Nah, kalau 60 ton aja dengan 110 komoditas kita kerjakan, kita bisa dapat devisa 240 miliar dolar atau 10 kali sawit. Nah, ini banyak orang belum tahu. Kalau kita lihat lagi berikutnya, kenapa laut itu lebih mensejahterakan daripada darat? Kalau kita lihat harga-harga produk-produk lautan, misalnya rumput laut itu 7-12 juta, kerang. Nah, kita lihat grafik ini aja lah. Ini kalau kita lihat lobster paling tinggi, teripang, kerapu, kepiting itu di sini yang merah. Pompano itu bawal bintang, kakap, dan lainnya lebih murah. Tapi kalau dibandingin dengan produk pertanian, gabah dan jagung, itu ya harganya hanya 3,8 atau 4 juta. Harga kepiting bakau itu udah 100 juta, 120 juta per ton. CPO aja itu hanya 9,5 juta per ton sebenarnya. Saat ini harganya sekitar 700 dolar. Batu bara, sekarang ini udah nggak 80, hanya 60 dolar, harganya nggak sampai 1 juta. Minyak mentah itu hanya 5,7 juta. Jadi sebenarnya migas, batu bara, pertanian, peternakan, perkebunan itu kalah memakmurkannya dibanding perikanan. Saya ngomong ini perikanan semua perikanan budidaya ya, bukan perikanan tangkap. Terus kali saya kasih ilustrasi yang lain lagi. Salah satunya kita punya kekayaan tuh sidat bibitnya. Kalau kita besarkan salah satu jenis sidat itu harganya ada yang bisa sampai 350.000 dolar per ton. Kalau kita ekspor 1.000 ton aja artinya 350 juta dolar. Harga satu pesawat Boeing 777 itu harganya sama 350 juta dolar. 350 juta dolar ini hanya setara dengan 1.000 ton unagi. Jadi padahal budidaya unagi atau sidat ini jauh lebih gampang daripada bikin pesawat. Apalagi pesawat sekarang nggak laku ya Mas ya. Ya. Pesawatnya penumpang jalan-jalan gitu ya. Sedangkan orang makan tetap aja makan, mau COVID, mau nggak COVID, mau perang nggak perang, orang tetap makan gitu ya. Tapi kalau pesawat ini yang dulu pertumbuhannya luar biasa sehingga semua pabrikannya menambah capacity, menambah orang dan sebagainya, ya sekarang terhenti kalau ada masalah. Nah, tapi makan ini seperti unagi ini nggak akan berhenti dalam keadaan apapun juga. Nah, kalau kita lihat lagi, belum multiplier efek ekonomi kalau kita mengadakan processing. Nah, processing dari produk perikanan, kita industri hilir artinya. Kita melakukan processing daripada raw material, baik pertanian, peternakan, perikanan, dari hulunya yang melakukan budidaya, dihilirisasi, sehingga kita harus punya satu kawasan agroindustri terpadu. Semua kawasan industri yang sekarang dibangun itu untuk manufacturing, tapi belum ada yang khusus untuk mengolah produk-produk sumber daya alam yang terbarukan, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Nah, perkebunan satu yang mulai ada adalah di Semangkai, di Sumatera Utara, di dekat pelabuhan yang baru itu, yang Tanjung
bukan Tanjung Pelepas, saya lupa sekarang namanya. Nah, itu kalau itu di copy lagi ke banyak daerah, itu akan luar biasa. Nah, kalau sekarang saya udah pernah bikin kalkulasinya, kalau pemerintah invest 1 triliun aja, dia akan menghasilkan daya jungkit ekonomi 2.300 triliun. Nanti angkanya bisa pada slide berikutnya. Nah, aquaculture itu atau budidaya bisa menciptakan 30 juta lapangan kerja. Pengolahannya 10 juta, penangkapannya 10 juta. Potensi pajaknya itu 500 triliun. Sementara short APBN kita tuh ya sekitar 500. Jadi kalau ini dikembangin, ini baru satu sektor aja, ekonomi kita akan tumbuh. Jadi kita bisa, pemerintah kita bisa hidup tanpa APBN, terus lapangan kerja juga terbentuk. Jadi kalau summary-nya adalah lapangan kerja kita harus tingkatkan, jadi perluasan lapangan kerja, devisa juga kita harus tumbuhkan, sumber pertanian juga terjangkau juga ya, ruralnya sejahtera. Nah, detailnya bagaimana? Detailnya saya akan tampilkan pada slide berikut ini. Sorry. Buka PowerPoint-nya lagi. Sumber Indonesia kaya mestinya dari laut berarti ya, Mas ya? Ya. Udah bisa lihat slide saya? Belum. Belum? Belum keluar, Mas. Kenapa belum keluar ya? Di share-nya belum. Belum ada share. Belum di share-nya. Sebentar. Share. Enggak, betul. Sekarang udah muncul belum? Udah ini sebentar udah lagi. Ya. Enggak, ya. Udah, Mas. Udah ya. Oke. Tahun 2001 itu saya mengalami masalah kena krismon. Nah, kemudian saya dapat ide kebetulan lah pada saat saya keliling ke customer saya dan mereka belum bisa bayar. Customer saya itu misalnya besar dulu Pertamina, PLN dan sebagainya, semua kesulitan likuiditas karena mereka jual dalam rupiah sedangkan beli komponen cost-nya dalam dolar. Nah, kemudian perikanan ini justru pada saat krismon dia mengalami keuntungan karena produknya yang tadi diekspor dolarnya meningkat dari hanya 1.600 jadi 12.000, 16.000 dolar, itu mendapat windfall gitu ya. Ini contohnya salah satu budidaya saya di Sumbawa, bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga tumbuh terus ini. Pasarnya ekspor semua. Nah, kita lihat. Nah, kita kan punya problem lapangan kerja di desa. Terus juga bagaimana menurunkan biaya hidup, memperkuat nilai rupiah, melunasi hutang dan sebagainya. Itu semua bisa dicapai melalui aquaculture, fishery, tapi semua yang modern. Nah, untuk yang membuat modern ini perlu pengetahuan lah. Yang seperti tadi saya bilang akses teknologi. Nah, kita kalau bikin kawasan industri yang sekarang itu kebanyakan hanya manufacturing. Nah, kita sudah punya misalnya sebagian aquaculture, usaha udang, terus juga usaha yang perikanan tangkap, dan sebagainya. Kita juga punya basic infrastructure, misalnya listrik air nih. Sehingga ada industri pengolahan. Saat ini kawasan industri itu hanya ada tumbuh bagus di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Nah, kalau kita bisa buka di daerah-daerah lain, misalnya Tarakan, di Bitung udah ada ya, kita buka lagi di daerah lain, ini akan luar biasa. Nah, jadi ini pedesaan, tapi Pulau Jawa pun juga belum berarti potensinya sudah tergarap secara maksimal, belum, masih jauh. Nah, kalau kita lihat, videonya nggak bisa dibuka, klik ya, saya nggak tahu kenapa.
Nah ini tadi slide ini lagi yang baru lagi, ini kepiting lagi yang tadi sama. Nah, kalau kita lihat grafiknya dari FAO, kebutuhan seafood dunia itu naik terus, tapi hasil perikanan tangkap itu stagnan. Sehingga gapnya ini harus dari budidaya. Makanya budidaya udang itu mulai berkembang dari tahun 65, pada saat Pak Harto juga mendorong tumbuhnya sawit. Nah, hasil-hasil aquaculture itu apa aja? Sebagian tuh saya ngomong seafood aja udah $240 miliar. Terus belum ada bisa untuk biofuel, bisa untuk raw mat untuk industri farmasi, bisa untuk raw mat untuk industri kosmetik, bisa juga sebagai substitusi untuk bahan kimia, petrokimia gitu ya. Nah, kalau kita lihat payback industri aquaculture itu rata-rata hanya dalam 1,5 bulan sampai 24 bulan itu udah kembali modal. Terus return on investment-nya itu antara 100 sampai 200%. Nah, kebutuhan permodalan yang mulai dari 8 sampai 500 juta udah bisa mulai. Terus kalau kita ya gimana Mas Surya? Mulainya dari 8. Bisa mulai. Bisa, tergantung skala usahanya ya. Dengan 8 juta aja sudah bisa kita misalnya bikin tanam lele aja. Lele itu produk yang mudah dijual dan sangat populer, pecel lele gitu ya. Di halaman yang kecil aja udah bisa mulai. Nah, kita lihat devisa ya. Saya ngomong yang devisa dulu. Tahun 85 kalau kita lihat di sini ya. Tahun 85 itu produksi sawit kita masih rendah sekali. Tapi karena Pak Harto yang sebenarnya inspirasinya dari Pak Hartarto ini, dia ingin bikin industri kimia, itu dia perlu kebun sawit. Nah, didoronglah salesman idenya ya Pak Harto waktu itu presiden lah. Salesman siapa yang lebih hebat lagi pada saat itu ya? Secara politik dia dukung semua untuk tumbuh akhirnya tumbuhlah industri sawit Indonesia sampai besar menjadi juara dunia. Kenapa sawit juga bisa tumbuh? Karena sawit itu adalah tanaman paling produktif dan paling murah menghasilkan minyak. Jauh lebih murah daripada minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan lain-lain. Jadi kalau di kedelai ini dikenai black campaign, macam-macam itu ulahnya pesaingnya semua. Nah, sawit yang bisa tumbuh pesat ini aja sebenarnya baru 5 tahun kemudian setelah ditanam ada panen. Return on investment-nya hanya 31%. Jauh di atas bunga, tapi masih jauh di bawah dari aquaculture. Payback-nya juga masih lama, 7,5 tahun dibanding tadi dari perikanan budidaya jauh lebih cepat. Terus ya tadi kita udah ngomong kalau negara tuh pendanaannya kalau bisa dari aquaculture kita nggak perlu ngutang lagi gitu ya, karena bisa dapat pendapatan pajak. Nah, ini ketimpangan. Nah, ini kita ngomong lagi biaya hidup rendah dan produksi rendah. Kalau kita lihat Bandeng di Petambak tuh harganya aja 12.000. Di Tarakan tuh malah hanya 7.000. Tapi kalau sampai Jakarta udah 55.000. Nah, ini siapa yang menikmati? Ya pedagang perantaranya. Begitu juga dengan garam, dengan jeruk, dengan telur, dengan harga-harga di petani, dengan misalnya ubi dan sebagainya. Itu semua ada disparitas karena apa? Karena linkage akses ke pasarnya mereka terhambat petaninya. Dan ini dikuasai oleh segelintir orang aja. Kalau ini bisa diatasi, masalah itu akan beres, jadi petani kita akan lebih sejahtera. Nah, sehingga karena petani kita nggak sejahtera, mereka semua pergi ke kota dan bikin masalah di kota. Jadi pedagang kaki lima, kerja informal gitu ya. Padahal masalahnya sebenarnya di hulu, karena desanya nggak pernah dibangun. Kalau desanya dibangun dan desanya mensejahterakan, kota-kota ini nggak akan mengalami masalah begini. Jadi kalau Gubernur Anies atau wali kota siapa juga pusing dengan masalah begini, sebenarnya pulangin lagi kembali ke daerahnya, ke kampungnya yang dibangun. Kalau kampungnya lebih mensejahterakan, mereka nggak akan pergi ke kota aja. Saya jamin. Dan itu waktu Pak Basuki Sudirman berarti ya, mengembalikan ke kampung, mengembalikan ke desa-desa warga kota supaya mereka juga
menghidupkan kota desanya masing-masing gitu ya. Betul, sama seperti Bupati Banyuwangi sekarang, siapa namanya? Ya, Bupati Banyuwangi. Ya, dia mengembangkan juga perkebunan, pertanian dan seterusnya gitu ya. Tapi modern. Ya. Nah, bagaimana modern nanti di slide-slide berikutnya saya bisa bahas. Siap. Ya. Nah, kalau kita lihat di daerah, kita misalnya mau budidaya kepiting. Budidaya kepiting itu sederhana. Hanya pakai crab box begini, ditaruh di tambak, tambaknya juga tambak tradisional, kedalamannya 40-70 cm, airnya udah cukup, bisa. Dia ada jembatan untuk ngasih makan, untuk meriksa boxnya. Satu box diisi 1 ekor kepiting, supaya pada saat kepitingnya molting atau ganti karapas, itu nggak dimakan oleh sesama kepiting yang lain, karena kepiting ini kanibal. Nah, sehingga gitu ya. Ya, dan ini udah banyak dilakukan di Sumatera Utara, di Pantura Jawa, di Sulawesi Selatan, di Tarakan. Tapi kemarin waktu itu mati oleh regulasi. Karena apa? Karena pemerintah melarang menangkap yang undersize, tetapi juga tidak membangun hatchery perbenihannya gitu ya. Nah ini saya lagi dorong supaya ada perbenihannya. Kalau ada perbenihannya kan nggak tergantung lagi pada benih hasil tangkapan dari alam. Nah, perbenihannya bagaimana? Perbenihannya sederhana kayak begini. Pakai tangki-tangki begini aja, induknya dipelihara, yang jantan betina, kemudian telurnya dibuahi, dipijahkan, 4 bulan kemudian udah jadi bibit. Dibesarkan di sini. Itu pembenihan tuh. Kenapa? Pembenihan itu. Ini pembenihan. Pembenihan udang, pembenihan ikan, pembenihan kepiting itu rata-rata sebentar ini mana ini? Rata-rata seperti ini, Mas. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sudah ada tambak udang yang super intensif. 1 tahun itu 1 hektar hasilnya bisa sampai 400 miliar. Pertanian perkebunan nggak bisa begitu. Yang kayak gini ini lebih karena memang belum teredukasi atau belum tersampaikan atau ada sesuatu untuk kemudian ini belum bisa masih berjalan. Belum teredukasi aja. Oke. Kalau kita lihat tambak udang yang pojok ini di Dipasena di Tulang Bawang, Lampung Utara, itu ada 96.000 hektar terintegrasi gitu ya. Tapi ini nggak pernah dikopi ke daerah-daerah lain. Yang selalu diceritakan hanya masalahnya. Yang kisah suksesnya nggak pernah diceritain gitu ya. Artinya sukses story-nya di Pasena ini tidak terekspos, tapi sisi-sisi negatifnya yang kemudian terekspos, jadi orang jadi tidak melirik untuk belajar ke situ ya. Ya, itu sisi negatifnya diungkap kenapa? Karena digosok oleh pilkada, Mas. Oke. Karena kan banyak sekali plasmanya. Ya biasalah antara plasma dengan inti pasti ada ada persoalan kesepakatan bisnis gitu ya. Nah ini kemudian digosok-gosok oleh beberapa kali pilkada untuk dapat suaranya para plasma gitu kan. Iya. Kalau pilkada ini udah pasti dia nggak belain inti karena intinya sedikit suaranya, dia belain plasmanya yang suaranya banyak kan. Kadang masalahnya digosok gitu loh. Iya. Jadi seringkali politik kita adalah mematikan usaha bisnis gitu ya. Sehingga akan bermasalah gitu ya. Terus kalau kita lihat misalnya udangnya, ini diolah menjadi tempura, nilai tambahnya naik lagi gitu ya. Nah, dan kita komoditasnya banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Lele misalnya, itu bisa dipakai teknik bioflok begini, pakai terpal dan pakai wire mesh begini aja, itu pakai investasi sederhana sudah bisa budidaya. 2,5 bulan sudah kembali modal. Modalnya juga kecil, di halaman belakang juga bisa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di belakang pencakar langit Jakarta, warung pecel lele itu kan banyak sekali, Mas. Jadi barang ini udah sangat populer gitu ya. Nah, budidayanya di mana? Jelas nggak di kota Jakarta. Ada yang di Pasir Gunung, di daerah sekitar Bogor sana, sampai ke Subang gitu ya. Itu masuk
ke Jakarta semua gitu ya. Dan ini masih kebanyakan informal, sebagian sudah mulai masuk ke mall misalnya. Kalau udah ke mall harganya udah nggak dapat apa namanya 10.000 12.000 per piring, tapi udah sampai 20.000 per piring gitu kan ya. Dan memang jatahnya makan siang karyawan ya hanya segitulah, maksimum tidak boleh lebih dari 25.000 kan. Nah ini kita ngomong yang mana ini? Kita lele yang nilai apa namanya nilai harga jualnya rendah, itu untuk konsumsi dalam negeri. Udang, kepiting, kerapu, bawal bintang dan sebagainya itu untuk ekspor. Jadi banyak ini yang dikerjakannya di mana? Di desa semua. Nggak mungkin di kota, karena di kota tanahnya mahal. Tenaga kerja juga di daerah lebih murah, biaya hidup di daerah lebih murah. Nah ini tadi hitung-hitungannya, nanti saya slide-nya bisa share, itu dapat kalau 1 triliun pemerintah apa namanya injek, itu bisa meng-create ekonomi 2.300 triliun per 2.300 kali per tahun gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, perikanan tangkap juga kita kemarin yang besar-besar ini dimatikan karena katanya pemerintah ingin membantu yang kecil, padahal yang kecil ini sama yang besar ini nggak pernah berebut wilayah penangkapan, karena yang besar ini kapal-kapalnya nangkapnya di mereka tidak pernah ada irisan untuk urusan areal tangkap ya Mas? Iya, jadi isu-isu yang digosok oleh LSM ini nggak benar. Jadi LSM-nya Mas Ahmad Santosa segala itu nggak beres lah. Jadi sebenarnya yang besar ini nggak perlu dimatikan, yang kecil ini perlu diberdayakan supaya jadi besar begini. Karena yang besar ini jauh lebih efisien, jauh lebih sejahtera, jauh lebih menghasilkan daripada yang kecil. Yang kecil ini kan operasinya di pinggir pantai, sampai 12 mil aja. Hasil ikannya nggak banyak. Kalau mereka kan ini di atas 200 mil, sehingga ikannya di sana yang banyak malah. Nah, kemudian kita kalau ngomong pengolahan, kita di Bitung punya pengolahan tuna, punya sarden, punya segala macam apa namanya. Ini ada nilai tambah gitu ya. Mutiara juga, tripang juga segala macam lah. Sebenarnya produk kita banyak sekali yang bisa diolah. Ini bisa membuka lapangan kerja buat 10 juta kepala keluarga, menghasilkan devisa 70 miliar dolar per tahun. Dan hanya dari pengolahan. Terus pertanian kita kalau sekarang udah nggak ada yang pakai kerbau lagi. Semua pakai traktor. Kalau tanam padinya pakai traktor, bajaknya pakai traktor, semua pakai bajak traktor, sehingga output per orangnya akan naik. Nah, kalau kita lihat ini sawit dan sebagainya, misalnya kita aja punya kebun nanas terbesar di dunia di Lampung, Great Giant Pineapple. Jadi kalau kita mau terbesar di dunia banyak kita bisa, karena kita negara tropis, iklimnya stabil, cuacanya stabil, tanahnya subur gitu ya. Jadi hanya nanti kendala kita misalnya logistik ya, semua infrastruktur dan sebagainya, semua industri supportingnya yang harus diperbaiki gitu ya, bibit dan sebagainya. Nah ini kisah sukses kita udah ada, nanas, sawit, tinggal diperluas saja ke produk-produk lain kan. Coklat pun udah mulai ada industri pengolahan coklat dalam negeri kan. Nah kemudian kalau kita lihat modernisasi mesin-mesin ini, kalau kita bisa produksi sendiri, industri manufacturing-nya akan makin hebat. Dan kalau kita melakukan mekanisasi, produktivitas persatuan lahannya juga meningkat. Jadi kesejahteraannya juga naik. Nah ini yang perlu didanai oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat kredit usaha rakyat itu non-performing loan-nya kecil, hanya 1,5% gitu ya. Nah, sementara yang dari korporasi itu malah lebih banyak yang macet gitu ya. Dan kalau macet nggak kira-kira langsung bisa bikin pusing banknya ya nggak. Korporasi sekali gede banget ya Mas. Iya, kita lihat lagi nih, ini yang sebelah kiri ini industri pengolahan sawit lah. Ini di Semangkai, di Belawan, di Sumatera Utara udah luar biasa besar gitu ya. Dan ini akan berkembang ke daerah-daerah lain di Riau, Jambi, Sumatera Selatan sampai di Kalimantan Tengah gitu ya. Dan ini butuh tenaga kerja banyak, sehingga banyak yang dari kota kembali lagi ke sana. Begitu juga ini pengolahan susu. Susu di Malang
dengan greenfield di situ, itu udah luar biasa besar dan mulai ekspor dia. Hanya kesulitannya cari lahan untuk menumbuhkan rumputnya. Karet misalnya. Kita ini produsen karet besar di dunia, hanya sayangnya pabrikan bannya kita ngekspor karet, tapi tidak memaksa seluruh pabrik ban di dunia itu harusnya dibuka di Indonesia. Oh, karena artinya yang keluar itu dalam bentuk bahan baku aja untuk ban. Betul. Jadi kalau kita lakukan seperti smelter, sekarang smelter itu kan baik emas, mineral yang lain, nikel itu udah nggak boleh diekspor dalam bentuk bahan baku atau dalam bentuk tanahnya, harus sudah dalam bentuk metal kan. Nah, kalau ini diberlakukan yang sama untuk karet, karetnya nggak boleh diekspor lagi, dipaksa industri ban seluruh dunia itu buka di Indonesia. Semua ban di seluruh dunia sampai hari ini mobil udah pasti butuh ban. Dan pasti kalau karetnya tergantung dari Indonesia sama Malaysia. Kalau kita kompak sebenarnya negara lain nggak bisa ya nyerah lah dia. Karena ban yang ban itu 100% pakai. Nah begitu juga kalau kita lihat lagi aren misalnya, gula aren atau gula coklat, brown sugar itu sebenarnya kita jago. Tetapi kita belum bikin dalam skala besar semua. Kita juga bisa bikin cassava, jadi modified cassava non gluten. Ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau autistik atau yang overweight. Ini sangat dibutuhkan. Dan nilai tambahnya jauh dibanding kalau kita masih hanya dalam bentuk bayam atau singkong rebus gitu ya. Iya. Begitu juga yang karet kita ini bisa jadi bahan-bahan bumper, bahan-bahan untuk dock fender di pelabuhan dan sebagainya, banyak bisa kalau diolah nilai tambahnya udah naik gitu ya. Ini kita ngomong hilirisasi. Terus ini saya pernah nulis di Harian Bisnis Indonesia, banyak lah yang bisa kita lakukan. Nah, terus kalau kita lihat infrastruktur di kota itu MRT dibangun, KRL dibangun diperluas, jalan-jalan juga dibagusin, tambah lagi sekarang LRT gitu ya. Ya orang datang ke kota semua, nggak ada yang ke desa. Kenapa? Karena infrastruktur di desa, pelabuhannya, sumpok, kolam pelabuhannya rapat, nggak ada safety-nya sehingga sering terjadi kebakaran, rugi lagi. Sehingga akhirnya target hasil tangkapan perikanan kita ini targetnya naik, tapi realisasinya turun. Kenapa ya? Karena nggak didukung dengan infrastruktur, nggak didukung dengan regulasi dan lain-lain gitu ya. Padahal kalau ini dikembangkan, potensi ekonominya kan luar biasa. Nah ini saya kasih contoh apa yang terjadi di Sumatera Selatan di Pasena. Kalau kita ini kembangkan di banyak kawasan, akan luar biasa desa kita dan orang nggak mau lagi balik. Nah yang udah datang ke di Pasena ini, nggak ada yang pulang lagi ke kota, Mas. Semua ada yang punya Pajero, punya apa? Ya. Jadi semua makmur yang di sana. Hanya memang selalu kerjaannya pasti digosok-gosok dan sebagainya oleh pilkada. Nah, pilkada ini memang harus ditertibin karena banyak melakukan pelanggaran gitu ya. Nah, ini saya udah pernah ketemu juga dengan Kasum TNI. Nah, itu dia juga setuju dengan ide kita, dia juga doktor dari IPB. Nah, kebetulan dalam bidang aquaculture, kita bisa gandeng misalnya TNI Angkatan Laut, di sana ada Dinas Potensi Maritim, karena perang itu tidak hanya dengan operasi perang itu mengatasi permasalahan, tidak hanya perang dengan persenjataan, tapi juga kalau perutnya sudah kenyang, kantongnya sudah penuh, orang nggak akan perang. Nah ini dilakukan juga oleh TNI kita bahwa dia ada Dinas Potensi Maritim. Dia paham benar kalau negara makmur, rakyat kuat, nggak akan nggak akan orang berperang lah. Tapi kalau orangnya nggak makmur, ya mulailah dia bertikai. Nah ini tadi slide yang udah. Nah kalau kita lihat Bandeng ini kulinernya aja ada 99 macam. Dan ini kita jago di sini. Filipina produsen terbesar. Ini di desa semua nih. Bandeng, kerapu, apa semua kalau dibikin kulinernya akan luar biasa. Kerapu juga berbagai macam, kuliner Jepang, kuliner berbagai bangsa di seluruh dunia ini cocok semua. Nah, ini kita bisa kembangkan ikan laut misalnya, 40 macam, 40 jenis. Kita bisa kembangkan juga
Nah ini kalau saya bilang ini ada lele, ada patin, ada belida, ada ikan macam-macam gitu ya. Ini ikan darat, ikan emas, ikan gurame, ikan nila gitu ya. Kita bisa kembangkan juga misalnya krustasea. Ini rajungan, ini kepiting, ini udang tadi kita udah bahas, ini lobster kita juga udah ada. Nah, lobster aja kita semua ini bisa dibenihkan gitu ya. Kita bisa kerang-kerangan, abalon, kerang kampak, kerang hijau, kerang darah. Ini bisa paling nggak 10 macam. Jadi total 110 komoditas bisa kita olah. Rumput laut juga, es krim itu pakai rumput laut. Jus juga kalau kayak ya. Es krim pakai rumput sebagai laut. Pengental. Oh, oke. Nah, rumput laut coba kalau nggak dipakai pengental, itu esnya cepet cair, cepet larut. Begitu juga jusnya itu kalau nggak dikasih pengental, rasanya nggak enak, encer gitu loh. Iya. Itu dikasih rumput laut. Nah, rumput laut ini kita modalnya hanya 7 juta rupiah, Mas. Hasilnya bisa 8 juta rupiah per bulan. Kalau 8 juta rupiah di bulan kan di kampung kan sejahtera itu, Mas, bisa nabung. Udah berlebih itu kalau di kampung 8 juta. Betul. Kalau 8 juta ya habis. Kalau kepiting malah sebulan bisa 33 juta. Luar biasa ya. Ya luar biasa. Nah, cuman ini banyak yang orang belum tahu kan. Nah, sosis saja. Sosis itu kalau tidak dikasih rumput laut, pengental, itu dagingnya akan berhamburan di dalam. Tidak akan menyatu. Jadi itu binder fungsinya, perekat lah. Kalau dibikin kue-kue kadang-kadang pakai putih telur gitu kan. Nah, ini betul. Kalau rumput laut lebih bagus lagi. Terus nilai gizinya juga lebih tinggi lah. Terus tripang misalnya, ya ini orang percaya afrodisiak, ini harganya paling mahal lah. Tripang ya. Lebih mahal dari lobster gitu ya. Jadi terus kalau kita lihat kebutuhan pakan sapi itu 8 untuk menghasilkan 1 kilo daging. Babi itu 3, ayam itu 2, ikan itu hanya 1 lah. Ikan tuh paling irit. Udah irit lahan, dia irit artinya air. 1,8 itu perbandingan apanya? Jadi 8 kilo pakan itu hanya menghasilkan 1 kilo sapi. Oh, produktivitas pakan yang diberikan itu menghasilkan daging, menghasilkan artinya produk dari ikan dan seterusnya, itu perbandingannya itu 8 kilo dikasih pakan. Betul. Berarti dia 1 kilo gitu. Babi lebih irit daripada sapi, ayam lebih irit dari babi, ikan paling irit dari semuanya. Nah, kita lihat ini salmon tuh yang dibudidayakan baru 3 juta ton. Sementara beef udah 64, babi itu paling banyak di dunia 13 juta ton. Nah, tapi sebenarnya ini kita bisa dorong, bukan hanya salmon kan, kita bisa produksi ikan segala macam. Nah, kalau udang udah 3,5 juta ton juga produksi dunia. Indonesia produksinya ekspornya baru sekitar 0,2 juta ton. Dan kita masih bisa dorong lagi itu sebenarnya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita lihat ini CPO dan pariwisata tahun 2013 itu dia nomor juara 3, juara 4. Tapi tahun 2016 atau 4 tahun lalu CPO udah juara 1, pariwisatanya juara 2, migasnya turun. Migas yang awalnya juara 1, batu bara jual 2, ini juara 3, juara 4. Hari ini dengan adanya COVID, pariwisata jeblok. Migas hancur. Batu bara juga. Pakaian jadi orang nggak beli. Alat listrik apalagi, pakai aja HP yang lama, ya nggak. Perhiasan juga nggak perlu, pakai lipstik juga nggak laku, orang pakai masker, ya nggak. Nah, tapi CPO atau bahan makanan itu selalu diperlukan, gitu ya. Jadi makanan ini seperti diramalkan banyak orang ini akan tumbuh terus, gitu ya. Manufacture tadi misalnya bikin pesawat udah nggak masuk di sini, karena apalagi sekarang nggak jalan gitu ya. Jadi manufacturing ini juga terkena banyak lah, karena orang
COVID ini semua pendapatannya turun, sehingga konsumsi juga akan turun. Nah, konsumsinya akan diutamakan kepada makanan minimum lah, kebutuhan primer. Nah, kita kalau lihat kembali lagi prinsipnya adalah waktu trilogi pembangunan Orde Baru itu kan stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, sama pemerataan pembangunan. Nah, ini sebagian sudah terwujud, walaupun belum semuanya. Stabilitas, boleh bilang kita cukup stabil lah sampai hari ini. Pertumbuhan ekonomi ya tumbuh, walaupun bisa tumbuh lebih tinggi lagi sebenarnya, dan belum optimal. Pemerataan, nah ini punya masalah pemerataan karena kita struktural. Jadi akses terhadap teknologi, akses terhadap pemasaran, akses terhadap pendanaan, ini orang desa ini menghadapi kendala struktural dan ini harus dibantu. Kalau nggak dibantu nggak akan besar gitu ya. Terus kalau kita lihat Profesor Sarbini Sumawinata almarhum, dia udah lama bilang desa itu harus dimodernisasi gitu ya. Sebenarnya ide-idenya Prof Sarbini ini diteruskan oleh Profesor Mubiarto ya, yang UGM. UGM Mubiarto. Jadi semua kita bilang yang namanya simpanan pedesaan, KUR dan sebagainya itu yang disampaikan oleh Pak Prof Mubiarto kepada BRI, kepada pemerintah itu dijalankan. Sebenarnya ide-ide awalnya dari seniornya, dari Pak Prof Sarbini. Cuman karena Prof Sarbini ini orangnya ceplas-ceplos ya tersingkir dari dunia politik. Sama seperti Bung Syahrir dan sebagainya gitu ya. Nah, yang orang yang lebih banyak menunduk kayak Profesor Mubiarto akhirnya idenya diterima gitu ya. Tapi intinya adalah dari semua itu adalah bagaimana mengatasi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, job creation intinya. Nah, tadi yang saya bilang bahas ya kalau aquaculture bisa dikembangkan dan lebih menjanjikan daripada pertanian, perkebunan dan peternakan ya why not? Cuman ini kurang sosialisasikan aja. Ini yang juga pernah dilakukan di Bavaria di Jerman di sekitar München, itu daerah yang sangat maju pertaniannya dan industri hilirisasinya, sehingga negara bagian ini Bavaria menjadi negara bagian paling makmur di Jerman. Jadi dia bikin bioteknologi dan sebagainya, semua pakai teknologi gitu ya. Nah, Paul Krugman kita udah tahu pemegang hadiah Nobel tahun 2008, dia juga guru besar di berbagai universitas, MIT, Stanford, Yale, London, semua sekolah ekonomi yang top di dunia. Dia bilang aquaculture is the business of future. Gitu. Jadi udah banyak yang mengidentifikasi ini. Hanya kita aja yang suka nggak konsisten melihat bahwa manufacturing lah dan sebagainya. Sebenarnya kita nih dengan negara besar penduduk 260-270 juta, yang kita harus lakukan nggak hanya fokus pada satu sektor, tapi banyak sektor. Apalagi karena 260 juta ini butuh pekerjaan semua. Jadi kalau hanya satu sektor aja nggak akan bisa menampung semua tenaga kerja itu. Jadi semuanya harus kita kembangkan. Nah, apa yang saya sebut tadi semua aquaculture itu industrinya pedesaan. Dengan teknologi salmon itu dia berhasil menurunkan biaya budidayanya dari 70 NOK itu turun hanya jadi 15 NOK. Efisiensi luar biasa. Ya, dia lakukan di mana? Dengan bibit unggul, vaksinasi dan sebagainya. Sehingga pakannya lebih irit. Jadi konsumsi pakan lebih irit, pertumbuhan lebih cepat, dan itu semua pakai teknologi. Nah, jadi ini kita bisa lakukan di aquaculture. Nah, kita kasih contoh CPO tahun 85 hasil minyak sawit 1 hektar itu hanya 1.500 liter per tahun. Hari ini udah bisa 6.000 liter, bahkan bisa ada yang 12.000 liter. Dari mana? Dari selective breeding, pemulihan bibitnya, induknya. Oke. Lebih pada mulai dari pemilihan bibitnya ya? Iya. Untuk produktivitas ya. Pakai teknologinya orang Jawa. Apa gimana? Bibit buat bebet, Thomas. Oke, Mas.
ide-ide yang luar biasa. Ini masih ada yang ingin disampaikan lagi? Ada sedikit lagi. Oke, silakan. Ya, intinya adalah kita harus menaikkan tingkat kehidupan kalau budidaya. Kita bikin pakannya lebih irit lah, turun FCR-nya. Harus bisa tumbuh lebih cepat. Ayam tuh 5-10 tahun yang lalu tuh untuk menghasilkan 1,5 kilogram ayam pedaging butuh 5 bulan. Hari ini tuh hanya 28 hari. Sehingga ayam jadi murah gitu kan. Nah, itu pakai teknologi semua. Bibitnya. Nah, ini kita lihat salmon itu sejak dia pakai vaksinasi, pakai selective breeding, itu pertumbuhannya naik terus. Nah, dan penggunaan antibiotiknya turun. Ini apa? Aplikasi teknologi gitu ya. Dia pakai teknologi, pakai bibit lebih besar, pakai bibit hasil selective breeding, pakai vaksin gitu ya. Ikannya nggak sakit lagi, nggak pakai antibiotik, sehingga dia pertumbuhannya naik, produksinya naik terus. Sehingga akhirnya dia bukan hanya produksi di Norwegia, dia produksi juga di Denmark, produksi juga di Skotlandia, produksi juga di Chili dan Peru. Jadi ini meluas sampai ke Tasmania di Australia. Ini tadi kita lihat apa yang indukan lah. Ini kalau kita lihat ayam ini sejak tahun 1940 dia pertumbuhannya naik 400%, lebih cepat. Jadi sekarang budidaya ayam itu hanya 28 bulan udah bisa dijual. Nah, kalau kita lihat ini ikan nila, itu naiknya lebih cepat lagi, kurvanya lebih tajam. Udang juga. Saya yakin semua ikan-ikannya jauh lebih cepat daripada ayam. Dan ayam ini lebih cepat daripada babi. Lebih cepat lagi dari sapi. Nah, kita nih ribut selalu sapi. Padahal ikan kita jauh lebih hebat gitu. Apalagi perairan kita tropis, yang temperaturnya stabil, cuacanya juga stabil, nggak ada typhoon dan sebagainya. Nah, ini tadi kalau lihat pembenihan ya kayak beginilah. Ini kan teknologi sederhana, tangki plastik begini aja, pakai pipa sederhana, tekanan rendah gitu ya. Ini mudah dikuasai teknologinya dan mudah dikembangkan. Nah, ini juga tangki. Malah kita udah ekspor ke Taiwan loh. Jadi ini KJA yang bisa ditenggelamkan. Ini dia tenggelamkan. Jadi kalau ada typhoon ini nggak rusak. Dia bisa tenggelam sampai 15 meter. Di atasnya ada tutup, pada jaringnya, ikannya nggak hilang. Nah, kalau kayak negara-negara kayak di Asia Timur, Cina, Taiwan, Jepang, Hong Kong, sampai Vietnam bagian utara, termasuk Filipina, itu setahun tuh bisa sampai 11 kali kena typhoon. Nah, untuk mengatasi itu, ini ada satu perusahaan dari Padalarang, dia bikin dalam waktu 10 menit, keramba jaring apungnya bisa ditenggelamkan. Jadi industri manufacturing, sarana produksi perikanan pun juga tumbuh di Indonesia. Ini dilakukan juga di Padalarang, di Batu Jajar, di desa, bukan di kota, walaupun di pinggiran kota Bandung ya. Ya. Nah, ini juga produk keramba lainnya. Nah, pada ini yang buatan dari Norwegia malah hancur di Indonesia. Kualitasnya kalah. Terus ini kepiting lah. Kepiting itu Indonesia, Mas? Ya, bagusan kita punya. Oh gitu? Iya. Kita aja suka minder, merasa bahwa produk kita kalah. Padahal produk kita menang loh dibanding dengan negara lain. Ini contohnya kepiting untuk kota kepiting budidaya. Kalau ini kepitingnya sesudah ganti karapas, ini karapas lamanya dilepas. Kayak HP bisa ganti casing gitu loh, Mas. Iya. Kalau dia mau membesar, casingnya harus tambah besar. Kalau enggak ada tempat untuk naruh badannya, ototnya. Nah, itu ini supaya dia nggak dimakan. Gitu, kenapa? Cangkangnya lepas gitu. Ya, cangkangnya lepas. Nah, ini dalam 4 atau 5 jam dia membentuk cangkang baru dan keras lagi. Sebelum dia keras, itu diambil, namanya kepiting lemburi atau kepiting soka. Sehingga bisa dimakan dengan cangkang-cangkangnya. Cangkang-cangkangnya ya. Jadi dia ditangkap, kemudian dia keluarkan dari kotaknya, masuk ke dalam air tawar, ke dalam air dingin, mati, dia langsung dibekukan, masuk di dalam freezer. Itu pada saat proses dia ganti kulit. Nah, ini caranya gimana ya? Tiap hari, sehari 2 kali dia harus periksa terus. Mana yang ganti kulit dia ambil, jadi kepiting soka.
Nah, bisa juga dibesarin lagi. Kalau kepiting soka umumnya hanya sampai 150 gram, nggak pernah lebih besar ya. Nah ini padat, bisa padat begini apa namanya, sehingga hasilnya 1 hektar tuh bisa sampai 5 miliar, Mas. Pertanian nggak akan bisa, perkebunan juga akan bisa. Tapi aquaculture ini sangat mungkin. Dan kita punya tambak mangkrak di Pantura Jawa aja 1,5 juta hektar. Nah, dukungan bandaranya Cengkareng dengan tol Trans Jawa itu udah luar biasa. Jadi biaya logistik kita akan murah kalau kita kembangkan di Pantura Jawa. Tambak kalau di mangkrak itu maksudnya gimana, Mas? Di Kalimantan, kenapa? Tambak mangkrak itu maksudnya gimana? Tambak-tambak Ya, itu keliling aja, tambaknya itu nggak diolah. Oh, tidak diolah? Iya. Karena? Ya karena tadi saya bilang dia nggak punya akses terhadap teknologi, nggak punya akses terhadap pemasaran, nggak punya akses terhadap apa namanya pendanaan. Dia mau ngembangin ini teknologi begini dia nggak paham. Kedua bibit dia nggak bisa akses, ya nggak. Nah ketiga misalnya dia nggak tahu masarinnya kemana gitu kan. Ini semua kan mata rantainya terputus. Nah kalau saya balik lagi ke yang awal slide-nya. Yang 3 problem itu ya. Sumber daya manusia, teknologi, sama ini tadi. Ini kalau kita lihat ini kan kita ada ini rantai produksi, pengolahan, pemasaran, ini pasarnya. Pasarnya kan bisa jaringan supermarket atau waralaba. Ini semua linkage-nya ini terputus di kita. Tidak ada integrasi. Nah, sehingga harus dibentuk linkage yang seamless antara budidaya, pengolahan sampai pemasaran. Mas Wayan. Nah, ini yang bisa mengerjakan begini siapa? Orang kota. Ya. Mas Wayan, waktu kita sangat terbatas. Poin ini isinya daging semua, ini isinya ilmu semua gitu kan. Tapi teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting nanti masih bisa berlanjut kita mendiskusikan. Mas Wayan, dari yang tadi sudah disampaikan, aku melihatnya ada satu poin penting bahwa posisi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Wayan itu kok saya merasa bahwa urusannya adalah negara belum terlalu hadir untuk bisa memberikan solusi atau konklusi kepada masyarakat pesisir. Secara teorinya ada, secara keilmuannya ada, secara teknologinya ada, secara orang-orang yang punya komitmen juga ada, tapi nggak bisa berjalan. Mungkin Mas Wayan bisa sampaikan ini missingnya di mana ini, slide-nya di mana, ini slidingnya di mana ini, Mas? Keplesetnya di mana? Dulu ya. Siap. Silakan. Tadi saya udah kasih lihat slide yang ada Pak Harto sama Pak Harta kan? Ya. Di sawit. Ya. Karena yang promosi itu presiden sama menteri yang kalibernya hebat begitu. Pak Harto kan jadi menteri berapa periode gitu ya. Dia sampai jadi Menko kan, mulai dari menteri teknis gitu ya. Dari dirjen dia orang karir sampai menjadi Menko. Salesman-nya juga kuat, presiden, sehingga sawit kita jadi juara dunia 1. Kalau aquaculture kita ditangani oleh seorang presiden juga yang konsisten seperti Pak Harto, didukung oleh menteri yang punya kaliber juga kayak Pak Hartarto, ya jadi kita juara dunia. Sudah terbukti di sawit, Mas. Artinya ini kalau di dunia, artinya di dunia saat ini, di digital saat ini butuh presiden jadi endorser dari program ini ya, Mas ya, untuk dia mengannounce ini loh. Gitu ya. Betul. Kira-kira. Semua yang juara dunia itu, apakah dalam bidang antariksa, pesawat, roket dan sebagainya, maupun sawit, maupun apa saja elektronik, itu nggak terjadi secara kebetulan. Nggak kebetulan kalau Cina itu menjadi produsen HP yang hebat gitu kan. Nggak kebetulan kalau Jerman tuh menjadi negara eksportir yang hebat. Nggak kebetulan Indonesia menjadi produsen sawit yang hebat gitu ya.
pasti di belakangnya itu ada aktor-aktor atau tokoh-tokoh besar gitu ya. Nah, di kita perikanan ini aquaculture belum ada pernah ada tokoh besar, malah yang ada tokoh menghancurkan perikanan kita, ya nggak? Dipilih jadi menteri gitu ya, karena dia orang LSM gitu ya. Jadi problemnya selalu adalah harus menempatkan the right man on the right place gitu ya. Kita udah punya right place, tapi tokohnya ini, kalau saya lihat ini juga masalah politik lagi ya. Kita politiknya sekarang kan demokrasi, waktu zamannya Pak Orde Baru kan sudah lebih top down lah. Walaupun di dalamnya semua mereka sebenarnya dalam sidang kabinet juga berdebat dan sebagainya mencari solusi gitu ya. Nah sekarang ini dengan koalisi kita ini masing-masing partainya belum jelas apa portfolionya. Belum ada kementerian yang mengkhususkan untuk aquaculture, pertanian dan sebagainya. Nah, kalau masing-masing partai itu punya portfolio yang jelas, kita akan bisa tumbuh besar gitu ya. Di Jerman misalnya saya kasih lihat. Kalau bicara aquaculture bukan kemudian kementeriannya di KKP, Mas? Ya. Kenapa? Artinya kalau bicara aquaculture kan kementeriannya kan di kelautan perikanan kelautan, artinya kalau kemudian idenya adalah kemudian aquaculture ini menjadi bagian yang akan kita tumbuh kembangkan, berarti kan leading sektornya atau leadnya kan udah ketahuan di sebelah mana. Jadi KKP ini boleh dibilang hasil karyanya Presiden Gus Dur lah. Dia diyakinkan oleh orang-orang, dia bilang bahwa potensi laut kita luar biasa. Sehingga dibuatlah namanya Kementerian KKP. Nah, sebelumnya kan nggak ada. Tetapi kemudian belum pernah ada, kita sudah punya berapa menteri KKP? 7 atau 8 sekarang ya. Yang saya lihat yang satu menguasai perikanan itu hanya Rohmin. Yang lainnya nggak menguasai perikanan. Coba tanya nama-nama ikan sama yang menterinya yang sekarang. Bisa nggak dia nyebutin 20 macam? Bisa nggak dapat hadiah sepeda gitu, Mas ya? Ya ini kan ini kan realita gitu ya. Siap. Realitanya perikanan ini luas gitu ya. Beda dengan sawit. Sawit kan hanya satu komoditas. Satu komoditas saja kita bisa menguasai dunia. Tapi kalau perikanan ini, orang ini terutama menyangkut makanan minuman. Makan itu kalau makan tempe itu bisa darah tinggi, benar nggak Mas? Makan tempe? Bisa darah tinggi. Coba aja makan tempe 30 hari berturut-turut. Pasti mulai misu-misu toh, tempe lagi. Nah, sehingga di industri makanan minuman ini harus ada variasi. Sehingga kalau orang bosan telur, ya masuk rendang, masuk yang lain, kulinernya ikan dan sebagainya. Nggak mungkin makan yang sama terus. Nah, beda dengan CPO, karena CPO ini penggunaannya banyak lah untuk bahan baku, untuk minyak goreng dan sebagainya. Minyak goreng itu sebenarnya hanya kecil, konsumsinya, bahan bakunya, CPO-nya. Nah, dibanding yang lain-lain. Nah, tapi seafood ini kita harus lihat, kita harus multi produk. Sekarang aja kita bilang udahlah, dia berani mau aja dicekoki oleh asing, bilang udah nggak usah banyak-banyak produknya, 1-2 aja yang penting besar. Lah saya bilang mau aja dibodohi oleh orang asing kita tuh. Kenapa kita dibatasi? Soalnya kalau kita nggak membatasi, mengembangkan banyak komoditas, dia kalah semua. Eropanya kalah, Norwegia kalah. Lah orang asing kok yang udah pernah menjajah dunia kok didengar gitu loh. Ini kebodohan orang kita itu mau dengar sama orang asing. Oke, Mas Wayan, waktu siar kita memang sampai jam 11, tapi Zoom meeting masih tetap kita buka. Saya yakin teman-teman banyak yang ingin bertanya, tapi karena waktu juga nanti di Zoom meeting bisa dilanjutkan closing statement. Keperluan tayangan kita, silakan Mas Wayan sampaikan. Selesai itu nanti kita bisa lanjut ngobrol lebih panjang di Zoom meeting. Kita akan buka teman-teman untuk bisa bertanya langsung, ngobrol langsung sama Mas Wayan. Silakan Mas Wayan, closing statement.
Jadi closing statement saya adalah desa ini sebenarnya punya banyak potensi, tapi seperti Pak Dahlan Iskan bilang, ini potensinya ini nggak pernah seperti sungai yang nggak pernah mengalir ke muara gitu loh. Jadi masalah-masalah mendasar seperti akses terhadap teknologi, terhadap pemasaran, dan terhadap pendanaan ini belum pernah diberesin. Tapi kalau ada orang kota, orang terdidik, orang yang mengembangkan itu sangat mungkin. Dan ini sudah terbukti dengan beberapa produk gitu ya. Nah, tinggal kita kembangkan aja lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nah, di dunia politik, di dunia birokrasi ya tentunya kita harus nggak boleh capek-capek dorong terus sinergi antara KKP, Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Karena semua tuh masing-masing selama ini jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau berkoordinasi semuanya akan luar biasa. Jadi kalau kita lihat sawit pun itu semua koordinasi didukung oleh Kementerian Dalam Negeri karena masalah tata ruang, tata wilayah, detail tata ruang dan sebagainya semua itu bukan kewenangannya pertanian gitu ya. Nah jadi pertanian tuh ngambil satu peran aja, tapi hilirisasi perindustrian. Nah ini yang harus kita dorong. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang di Zoom meeting. Mas Wayan jangan keluar dulu dari Zoom meeting. Nanti kita lanjutkan di Zoom meeting. Saya akan menutup acara ini untuk keperluan tayangan. Teman-teman, kerabat desa Indonesia luar biasa. Hari ini bahkan saya nggak sempat bertanya apapun selama 60 menit karena Mas Wayan membongkar semua pandangan-pandangan, ide-idenya dan sangat luar biasa. Beruntung untuk teman-teman yang bergabung di Zoom meeting masih bisa berlanjut komunikasi. Untuk teman-teman yang menyaksikan di televisi maupun di channel YouTube, mohon maaf kita akan selesai sampai di sini. Kita berjumpa lagi di Kepoin Desa episode selanjutnya tiap hari setiap Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11 live dari Studio TV Desa. Salam bahagia, kerabat desa. Sampai jumpa esok hari pukul 10 sampai 11 di Kepoin Desa. Terima kasih.